Halo, saya Dr. Yanti Maharani. Saya tertarik mendalami ilmu herbal sejak tahun 2013. Tahun 2014 saya mengikuti program Magister Herbal Medik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kenapa saya tertarik mendalami herbal? Karena ternyata saya ingin mencari rahasia yang tersembunyi di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata di balik tanaman itu ada chemical compound yang kita tidak tahu, ternyata sudah dibuktikan dari penelitian jurnal-jurnal ilmiah, dan dari situlah saya paham bahwa di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud yang tersembunyi. Terdapat obat yang menyembuhkan penyakit manusia. Oke, bagi pihak saya pula, dia ternyata menjadi satu rezeki daripada Allah SWT, di mana saya diduga dengan kanker dulu. Jadi bukan saya terus minat ke herba, tidak. Saya trainingnya seperti biasa, western train, maksudnya konvensional. Jadi herba-herba ini nggak main lah, maksudnya ini tak bisa bantu. Ternyata Tuhan itu maha kaya. Pada tanggal 2001 saya diberi satu kanker namanya limfoma, blood cancer ya. Jadi seperti dokter biasa kita melalui proses biopsi sebagainya, terus sama kimonya, kena radiasinya, kena steroidnya. Jadi kesan sampingannya itu agak terlalu mencabar bagi saya. Yang menjadi cerita ialah apabila kawan saya atau teman saya menziarahi saya, mereka bawa air zam-zam. Nah, jadi setiap kali saya minum air zam-zam, selain daripada memang kita tahu air zam-zam penawar kan, tapi ada sesuatu yang saya kira lebih dari itu. Berarti dia bisa melawan kesan sampingan kemoterapi sebagainya. Nah, dari situlah bermulanya minat saya ke arah belum lagi herba, cuman yang bukan konvensional. Contohnya air, garam, ini semua ada terapi yang spesial. Nanti kita ngobrol lagi nanti, oke? Yes, betul. Seperti yang Dr. Yanti ngomong tadi, dalam sesuatu herba ini ada orang kata kekuatannya, strength-nya, kekuatannya. Dan Tuhan itu lagi sekali, kalau kita terus belajar hal-hal yang alami ini, kebesaran Allah itu timbul secara semula jadi juga. Sebab ngomongnya, kalau siapa yang tahu tentang apa yang ditanam di tempat masing-masing, berarti sini dipanggil apa? Cabai ya, chili ya, contoh ya. Kalau chili di Indonesia sama Malaysia nggak sama chili dari Switzerland atau daripada Arab gitu, beda. Jadi dari situ saya berminat untuk mencari satu habuan untuk membetulkan kanker saya setelah kali kedua kena pada tanggal 2012. Itu tadi sekali, tapi orang panggil relapse ya. Sini apa ya, relapse? Ulang-ulang ya? Kambuh. Kabut. Kambut ya? Kena lagi gitu. Oh, kambut ya? Kambuh. Oh, ini jadi ajar bahasa nih, kambuh. Betul. Oke, lebih kurang maksudnya waktu itu udah panik sebab kalau kali kedua kanker datang kembali ke kita itu tidak bisa kita main-main kan. Nah, dari situ saya terus mau bikin semuanya natural. Ya, dari itulah datangnya beberapa herba ataupun homeopati, naturopati, semuanya natural. Ternyata ada satu namanya sebenarnya kelor dulu yang saya berminat. Kelor apa? Moringa, ya kan? Moringa. Tapi dalam pencarian itu datang teman saya yang introduce. Dia pulang dari Peru, datangnya sebenarnya saja inci daripada Peru. Kan kita tak tahu dari mana datang Peru ini, macam mana rupa pun tak pernah pergi kan. Ternyata oilnya itu bisa membantu saya sendiri. Jadi saya sendiri yang menjadi labnya, tesnya itu. Ternyata bisa mengobati banyak penyakit sehingga kanker pun. Ya, jadi begitulah jadi minatnya saya untuk mengangkat saca inci. Lagipun kebetulan ini secret ya, tapi orang sudah tahu sekarang di lautan udah nggak bisa makan ikan-ikan yang berlemak. Padahal ikan yang berlemak itu dulunya paling populer ya Bu, untuk orang mencari omega 3. Nah, jadi dari situlah minat saya kepada omega 3. Sebenarnya
Secenci pembawanya yang kita cari omega 3 gitu. Ya, itu tergantung depend of kasus ya, dan juga bagaimana kondisi pasiennya. Ketika memerlukan kondisi darurat, pasti harus mengikuti protokolnya, emergensinya, karena ada golden time di situ ya. Cuman yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi herbal ini tidak hanya untuk mengobati, tapi dari mulai ranah preventif atau pencegahan. Itu yang paling utama. Makanya betul ya kalau ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan herbal bisa digunakan untuk itu. Tapi obat-obat konvensional tentu tidak boleh dilakukan untuk pencegahan. Misalkan orang takut stroke, nggak mungkin dia minum obat pengencer darah. Betul. Tanpa indikasi. Tapi kita kalau mau mengkonsumsi ingin darah kita lancar, tidak memiliki banyak tinggi kolesterol, kita bisa konsumsi kelor misalnya untuk pencegahan. Yang khasiatnya sama untuk mengurangi penggumpalan darah atau penjedalan darah biar darahnya tidak terlalu kental. Itu bisa sekali kita gunakan kelor. Jadi bisa untuk preventif. Tuh. Nggak mungkin kita minum obat pengencer darah setiap hari tanpa indikasi. Hanya karena ketakutan. Tapi kita boleh meminum herbal untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi tersebut. Ya, saya menyebutnya integrative medicine atau kombinasi ya? Kombinasi complementary. Integrative and complementary medicine. Jadi semuanya saling mendukung, semuanya saling melengkapi. Karena sebetulnya tidak ada pengkotak-kotakan ilmu, betul ya dokter ya. Jadi semuanya itu kita bisa kombinasikan tanpa memisahkan atau mengunggulkan mana yang baik atau mana yang tidak baik. Tetapi kita bisa memposisikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita juga tidak boleh seperti misalkan conventional medicine gitu ya, karena memang sudah terjadi ya conventional medicine itu identik dengan pengobatan barat. Sedangkan kita orang kedokteran, anak-anak kedokteran itu belajarnya menganut kedokteran barat. Alhasil apa? Banyak hal-hal yang tidak saya temukan. Contoh pengobatan untuk kanker. Mentok-mentok hanya terapi, kemoterapi, radioterapi, dan itu juga ada side effect. Tetapi dengan mengenal herbal, saya bisa menambah keilmuan saya, bagaimana bisa mengurangi side effect dari pengobatan kimo. Contohnya jahe atau halia ya. Kalau di Malaysia itu halia, itu ternyata sudah dilakukan studi bisa mengurangi gejala mual pada saat orang menjalani kemoterapi. Itu salah satu contohnya saja. Jadi buat saya yang penting kesembuhan. Mau itu pendekatannya dengan herbal maupun konvensional, sama-sama kita tujuannya adalah sembuh, selamat. Ya, jadi patient safety adalah nomor 1. Ada juga kawan-kawan dokter yang mungkin masih mengkotak-kotakan bahwa herbal itu sesuatu hal yang abstrak atau yang yang dongeng atau omong kosong gitu ya. Mungkin hanya perlu membuka mata bahwa jendela ilmu ini sudah luas, sudah banyak sekali penelitian-penelitiannya. Contohnya kelor. Kelor itu jurnal-jurnal ilmu sudah sangat banyak. Jadi kita tinggal baca dan aplikasikan. Beda ya? Iya betul. Jadi side effect atau kesan sampingan itu terlalu banyak kalau mereka atau pesakit ini juga sudah berumur. Dia menambah lebih parah gitu. Contoh saya waktu kemarin kena itu sudah hampir 50 tahun umurnya. Jadi udah terasa banget letihnya, cara makan atau selera makan kita bertukar. Terus kita mau pulih dari terapi tadi kan waktu kemo itu kita tidak keluar. Jadi vitamin D-nya nggak cukup, contoh matahari kan. Jadi makan-makan pun yang kita, bahasa sini, yang kita lalu aja. Lalu itu maksudnya yang kita mau makan aja. Jadi kadang-kadang waktu sakit, makannya agak yang kurang nafsu. Kalaupun bernafsu yang funny dulu. Kalau saya waktu kemarin sakitnya mau Coca-Cola. Oh gila, kita kan tak boleh minum Coca-Cola atau bahan-bahan yang manis-manis gini. Tapi waktu kemo atau yang masuk steroid banyak itu, jadi muka kita itu udah jadi bulat gitu, jadi merah. Tulang kita sudah jadi rapuh sebenarnya. Jadi
ringkas kata, side effect itu nomor satu yang perlu dibetulin. Kadang-kadang perawatan konvensional ini bukan tidak efektif, tapi dia punya kesan sampingan tuh kadang-kadang lebih teruk. Ya, contoh kita ambil antibiotik ya, simple aja. Kadang-kadang udah baik batuknya, tapi kesan sampingan antibiotik itu sudah banyak membunuh bakteri-bakteri yang baik. Jadi kalau bakteri baik udah dibunuh, kamu nggak bisa senyum lagi. Sebab dia salah satu kerjanya untuk bagi you senyum. Oh, gimana ya bakteri bisa kasih senyum? Sebab dia keluarkan hormon. Kita tak bisa keluarkan hormon untuk happy, untuk sayang menyayangi semua itu. Jadi itu contoh. So bila kita ambil sacha inci, dan saya suka kalau kita campur dengan kelor ya, dengan moringa plus nih. Kenapa digandingkan berdua begitu? Sebab dia ada orang kata apa? Menyempurnakan ataupun supplement each other. Contoh omega 3 kuatnya di sacha inci, tapi kelornya belum cukup omega 3. Jadi kalau omega 3 mau carinya di sacha inci. Tapi kalau mau cari multivitamin, mineral yang banyak, sebenarnya kelor lebih. Oke, berarti lebih kepada vitamin. Yes, so ada kekuatan masing-masing. Sebab tu kita tak bisa cuma ambil satu. Semacam obat ataupun di farmasi, satu obat, satu penyakit. Kalau demam, contohnya ambil Panadol. Tapi untuk herba atau untuk naturopati tak bisa gitu. Kita bermula dari minum air lagi udah mau jaga. Tidur mau jaga. Baru dinamakan integratif. Salam sehat dengan herbal. Salam sehat dengan sacha inci oil.